Coach Nova Arianto resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas U20, sebuah promosi yang sudah diprediksi banyak orang setelah sukses besar di U17. PSSI melalui Dirtek Alexander Sweers menyebut alasan utama penunjukan ini jelas. Prestasi nyata, lolos Piala Asia U17, tampil di Piala Dunia U17, dan meraih kemenangan bersejarah versus Honduras. Cara kerja disiplin dan detail, dan konsistensi membangun mental dan karakter pemain muda. Indonesian football landscaping with elite youth. So Nova has a clear track record working with the best talented players from the 2008 generation, which is also going through the next generation of under 20. So this is a big advantage. He knows already how the football landscaping is. He knows already where the talents are. He has also good relationships with the clubs itself. So that makes it also easier to continue the development of the players in and outside the national team. Ya, Nova sendiri punya misi yang sangat besar, mengawal generasi U17 sampai mereka benar-benar menembus tim senior. Ini artinya, era baru U20 bukan lagi sekedar persiapan turnamen, tapi bagian dari jalur jangka panjang menuju timnas senior. Dengan promosi ini, Nova mendapatkan ruang penuh untuk menyusun program, memantau pemain, dan membawa blueprint pembinaan yang sudah ia bangun sejak U17. Begitu resmi mengambil alih Timnas U20, hal pertama yang Coach Nova lakukan adalah menunjukkan pondasi tim yang sedang ia bentuk. Dan inilah yang bikin banyak orang, termaksud Kapaze, langsung terkesima. Karena kerangka Timnas U20 di bawah Nova bukan sembarangan skuad, bukan sekedar tim muda yang baru dibentuk, tapi tim yang diisi oleh generasi Piala Dunia U17 2025, generasi yang sudah merasakan tekanan, atmosfer, dan kerasnya sepak bola level dunia. Pak Sumarji bahkan menegaskan, 85% skuad U20 adalah pemain U17 Piala Dunia. Artinya Indonesia punya satu hal yang sangat jarang dimiliki negara-negara Asia Tenggara, kelompok usia yang naik level bersama, utuh, dan punya pengalaman di panggung dunia. Dan kalau kita lihat satu persatu, kualitasnya memang tidak main-main. Bintang-bintang U17 yang kini akan jadi pondasi U20, seperti Evandra Florasta, gelandang paling menonjol di Piala Dunia U17. Main penuh di semua laga, mencetak gol versus Honduras, ikut menciptakan peluang kunci versus Zambia. Pernah dipromosikan ke U20 sebagai pemain termuda, ini calon jenderal lini tengah Indonesia 10 tahun ke depan. Lalu ada Matthew Baker, bek diaspora Australia yang main tidak tergantikan. Fleksibel, bisa bek tengah dan bek kiri, sudah debut di tim senior Melbourne City. Levelnya bukan U17, udah rasa U20 Eropa. Kemudian Iputu Panji, kapten, pemimpin, mental baja. Selalu starter, pemimpin di lapangan, punya aura pemimpin sejak U16. Sudah masuk skuad senior Bali United. Mentalitasnya beda, dewasa, tenang, komando kuat. Ada juga Zabi Goli, winger Persija. Cetak gol pembuka versus Zambia. Sudah debut di Liga 1 pada usia 16 tahun. Speed, dribbling, dan agresivitasnya cocok untuk level yang lebih tinggi. Lalu Fadli Alberto, yang selalu main penuh, juara stamina, dan penentu kemenangan Indonesia versus Honduras. Mirza Firjatullah belum mencetak gol, tapi asisnya versus Honduras jadi titik balik. Striker tipe kreator yang langka. Dan jangan lupa, 19 dari 21 pemain U17 sudah mendapatkan menit di Piala Dunia. Itu artinya, level pengalaman mereka berada jauh di atas kelompok usia lain di Asia. Kalau 85% sudah diisi jebolan Piledun, sisanya adalah bakat diaspora Eropa yang skillnya di atas rata-rata pemain Asia Tenggara. Coach Nova dan PSSI membuka pintu scouting untuk menambah amunisi. Yang pastinya sebagian besar memang dari timnas 17 ya, tetapi tidak terlepas saya mencari beberapa pemain yang sesuai dengan usianya, karena usia pasti akan sangat berpengaruh, termasuk ada beberapa pemain diaspora yang kita coba intervensi kita inventaris lagi agar nanti bisa mendapatkan tim yang terbaik. Berarti membuka untuk ke diaspora lagi, Coach? Pasti.